Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rafli Riansyah Hamid, bisa dipanggil Akbar, dari kelas 10 IPA 3 yang sekolah di SMA Negeri 11, Kota Tangerang Selatan. Tujuan saya membuat video ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan nilai PPKN. Di sini saya akan membahas tentang Bapak editor sini. Gini. Nah, ya, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud wawasan Nusantara? Mari. Poin kedua, ada yang namanya hakikat wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat wawasan Nusantara? Mari. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan, pada tahun 2006, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dengan demikian, pikiran, sikap, dan tindakan setiap warga dan aparat negara sejalan dengan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk terhadap produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Poin yang ketiga, ada yang namanya asas wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Mari. Wawasan Nusantara menurut Rahayu tahun 2007, asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan yang sesuai dan tepat, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Poin yang keempat, ada konsep wawasan Nusantara. Dan konsep wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 4. Mari. Konsep yang pertama ada konsep kesatuan politik. Konsep yang kedua, konsep kesatuan ekonomi. Konsep yang ketiga, ada konsep kesatuan sosial budaya. Konsep yang keempat, konsep kesatuan. Mari kita ke poin selanjutnya, yaitu kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Satu-satu. Oke. Yang pertama, ada kedudukan wawasan Nusantara. Apa sih itu? Kedudukan wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara merupakan visi untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Dengan demikian, setiap warga negara harus memiliki wawasan Nusantara yang juga harus diimplementasikan dalam kehidupan. Selanjutnya, ada fungsi wawasan Nusantara. Salah satu di antara 5 fungsinya adalah menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ini ada 2. Apa aja sih? Tujuan yang pertama adalah tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang dengan menjunjung tinggi kepentingan nasional dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan serta sikap dan martabat bangsa. Yang kedua, ada tujuan keluar, yaitu mewujudkan ketertiban,
dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. Selanjutnya adalah manfaat wawasan Nusantara. Apa-apa aja sih manfaatnya? Manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun manfaat wawasan Nusantara, yaitu warga negara Indonesia dapat memahami kedaulatan Republik Indonesia sebagai wilayah hukum yang diakui secara internasional, sehingga menumbuhkan pula rasa tanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaganya dari segala ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang pertama adalah aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Apa-apa aja sih yang ada? Yang pertama ada posisi dan kondisi geografis. Yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga ada keadaan dan kekayaan alam. Selanjutnya ada aspek Pancagatra wawasan Nusantara. Aspek yang pertama adalah ideologi. Aspek yang kedua politik. Aspek yang ketiga adalah ekonomi. Aspek yang keempat adalah sosial budaya. Aspek yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada hubungan antar gatra. Ketiga aspek Trigatra saling memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Begitu pula dengan kelima aspek Pancagatra yang berhubungan timbal balik. Aspek-aspek yang terkandung dalam Trigatra dan Pancagatra juga saling berkaitan satu sama lain. Trigatra merupakan modal dasar menciptakan kehidupan nasional berupa Pancagatra. Kelemahan pada salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra lain. Sebaliknya, kekuatan beberapa gatra dapat memperkuat gatra lain. Dengan demikian, hubungan antar gatra sangat berpengaruh pada pembentukan tata laku bangsa.